Topik kita kali ini adalah mengenai sudut antara dua bidang. Jadi kalau ada dua bidang yang saling berpotongan, kita katakan ini bidang 1, bidang 2, maka terbentuk dua sudut di antara bidang itu. Sudut pertama kita katakan theta, di mana theta ini berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Lalu suplemennya yang 180 derajat dikurang theta inilah yang kita sebut dengan suplemen sudutnya. Nah, dari kedua bidang ini maka akan terbentuk yaitu normal bidang. Jadi N1 dan N2 pada gambar di sebelah kanan inilah yang kita sebut dengan normal bidangnya. Maka N1 inilah yang menjadi normal bidang pertama. Kemudian N2 inilah yang menjadi normal bidang yang kedua. Nah, jika persamaan dari bidang-bidang itu adalah P1 persamaan bidang-bidangnya P1-nya itu adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z, kemudian tambah D1 sama dengan 0. Dan persamaan bidang keduanya itu adalah A2X tambah B2Y tambah C2Z, kemudian tambah D2 sama dengan 0. Maka dari persamaan bidang yang pertama ini bisa kita tuliskan bahwa normal bidangnya, jadi kita tulis menjadi NP1, itu adalah koefisien X yaitu A1, kemudian koefisien Y yaitu B1, dan koefisien Z yaitu C1. Nah, normal dari bidang kedua itu bisa kita tuliskan menjadi NV2, itu adalah sama dengan koefisien X-nya A2, koefisien Y B2, dan koefisien Z-nya yaitu C2. Maka dari persamaan bidang tersebut bisa kita rumuskan sudut antara dua bidang itu adalah theta, di mana theta itu bisa kita rumuskan menjadi cos theta sama dengan A1 kali A2
tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 per akar dari A1 kuadrat tambah B1 kuadrat tambah C1 kuadrat kali akar bidang yang kedua. Nah, kalau kita lihat contohnya, dari contohnya ini bisa kita tuliskan atau peroleh bahwa dari bidang X sama dengan 0 ini artinya bahwa normalnya N1-nya itu sama dengan 1,0,0 karena dia terhadap bidang X sama dengan 0. Kemudian dari yang bidang yang kedua ini, maka bisa kita tuliskan N2-nya itu adalah koefisien X-nya yaitu 2, koefisien Y-nya -1, dan koefisien Z-nya itu adalah 1. Jadi dari N1 ini kita bisa tuliskan bahwa koefisien X-nya saja yang 1, sedangkan koefisien Y dan Z itu adalah 0. Nah, maka 1 itulah yang menjadi A1, 0-nya B1, C1-nya adalah 0 yang terakhir ini. Dari N2 ini, 2 menjadi A2, -1 B1, dan 1-nya C2. Lalu, kita bisa gunakan rumusan mencari sudutnya itu tadi, yaitu cos theta itu sama dengan yang ini tadi kita tuliskan sebagai rumusannya A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 per akar dari A1 kuadrat tambah B1 kuadrat tambah C1 kuadrat kita kalikan dengan akar A2 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah C2 kuadrat. Selanjutnya kita substitusi nilai-nilai yang sudah ada dari soalnya tadi. A1 kali A2 itu A1-nya sudah kita peroleh itu adalah 1. Maka dia menjadi 1 kali, kemudian A2-nya kita sudah peroleh adalah 2, maka 1 kali 2. Lalu yang ini menjadi 0, kita kalikan dengan B2, itu adalah -1. Lalu C1 kali C2-nya itu menjadi 0 dikali 1. Kemudian kita bagikan dengan per akar dari A1 kuadrat. A1 kuadrat kita yaitu 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah C1 kita juga 0, maka 0 kuadrat. Kemudian A2 dikuadratkan berarti 2 kuadrat.
B2 kuadrat min 1 kuadrat, dan C2 kuadrat menjadi 1 kuadrat. Lalu kalau ini kita sederhanakan, maka 1 kali 2 itu adalah 2, tambah 0 kali min 1 itu 0, kemudian 0 kali 1 juga 0, per akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat itu 1. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, uraikan dan jumlahkan, ini menjadi 4 tambah 1 tambah 1 menjadi akar 6. Nah, maka kita peroleh dia adalah 2 per akar 6. Nah, 2 akar 6 itu bisa kita rasionalkan sehingga cos theta sama dengan 2 per akar 6. Kita rasionalkan menjadi sama-sama kita kalikan akar 6. Sehingga dia menjadi 2 akar 6 per akar 6 kali akar 6 itu adalah 6. Lalu 2 dengan 6 ini bisa kita habiskan, sehingga dia menjadi 1/3 akar 6. Maka theta atau sudut antara dua bidang itu adalah arcus cos 1/3 akar 6. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.